Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kali ini kita ada di bab mengenai domain names and branding. Di bab ini nanti kita melihat atau memandang domain name dari sudut pandang marketing ya. Jadi bukan dari sudut pandang teknis, misalnya tentang DNS atau IP address, kemudian ICANN atau ICANN ya, tetapi dari level pemasarannya atau arahnya ke branding, bahwa domain name yang dimiliki oleh satu perusahaan ataupun personil itu melekat menjadi branding dari merek tersebut. Nah, di awal ini kita kenalan dulu dengan apa itu domain name. Domain name itu kalau didefinisikan ya secara teoritis, itu bisa kita definisikan secara teknis bahwa domain name adalah user friendly form of an internet protocol atau IP, ya, IP address that point an internet user computer to the website the user want to view. Dan ya, setiap IP address itu sebenarnya berupa rangkaian angka, tetapi kemudian disederhanakan supaya menjadi user friendly. Nah, penyederhanaan ini menjadi karakter atau kata-kata atau frase yang lebih mudah diingat. Misalnya google.com, detik.com, ya, macung.ac.id, ya. Kemudian apalagi? liputan6.com, kompas.com, ya. liputan6.co.id. Nah, itu adalah domain name. Jadi sebenarnya alamat sesungguhnya itu bukan liputan6.co.id, tetapi alamat sesungguhnya adalah a string of number. Jadi angka yang ada rumusnya. Misalnya 192.1.16.50 misalnya begitu. Yang menunjuk ya poin ya ke satu website yang biasanya di dalamnya adalah server. Sebagai contoh misalnya macung.ac.id yang IP address sesungguhnya adalah 64.244.180.150. Untuk menghafalkan angka ini kan tidak mudah. Tetapi kalau menghafalkan nama itu jauh lebih mudah. Sama dengan kalau kita membeli produk, kemudian di dalam produk tersebut kemasannya terdapat barcode. Yang sebenarnya juga sama, barcode itu adalah rangkaian angka, tetapi lebih mudah dengan mereknya. Itu yang harus diketahui pertama kali. Jadi apa yang pun yang Anda ketik di alamat browser ya, itu adalah domain name, itu secara sederhana dari sudut pandang non IT ya. Nah, secara umum sebenarnya domain name system atau DNS itu adalah sebuah sistem pengalamatan secara global. Sehingga ada yang bertanggung jawab secara global yang kemudian dipecah menjadi penanggung jawab tiap negara. Meski demikian, tidak semua negara itu memiliki pengaturan tentang domain name. Ya, untuk Indonesia ada lembaga yang bertanggung jawab di Indonesia namanya Pandi. Pandi.id ya kalau di alamat internetnya, merupakan salah satu sub lembaga dari Kemkominfo ya, yang mengatur penamaan atau domain name di Indonesia yang belakangnya itu mengandung kata ID ya, .id.
entah .id, .co.id, .or.id, .go.id, yang semuanya nanti akan diatur. Ya, bagaimana dengan di luar negeri? Ya, semuanya punya regulasi masing-masing. Ada yang bebas, ada yang terbatas, begitu. Misalnya kalau di Indonesia, ada beberapa nama yang tidak boleh sembarangan. Misalnya .sch.id, sekolah. Harus ada surat kuasa, harus ada surat keputusan segala macam. Ya. DNS allow user to go to a specific website by entering its corresponding domain name. Itu tadi sudah. DNS locates and translate domain name into IP address. Sehingga ini seperti kalau misalnya saya analogikan semacam kode pos. Ya, misalnya di Indonesia ada kode pos, kalau di tempat saya sekarang berada di Majung itu 65155. Kalau saya kirim surat lewat pos atau lewat paket apapun, kemudian saya salah nulis alamat, atau ada alamat yang sama namanya, misalnya di daerah saya ini namanya apa ya, Karangwidoro. Nah, misalkan ada tempat lain yang namanya sama, Karangwidoro, tetapi karena ada kode posnya, maka tidak akan kesasar. Sama dengan ini, ya meskipun nanti ada namanya yang mirip, ya tetapi karena ada IP address-nya tadi, maka tidak akan kesasar. Itu secara umum tentang domain name system. Komponen dari domain name system itu ada yang dinamakan second level domain, namanya seperti ini, misalnya macung.edu gitu, atau liputan6.com, detik.com. Nah, itu detik ya, liputan 6, Kompas, nah kompas.tv, kompas.com, itu namanya itu disebut sebagai second level domain. Sedangkan bagian belakangnya, extensionnya, itu disebut sebagai TLD atau top level domain. Nah, top level domain ini nanti yang akan berpengaruh nantinya. Ya, kalau dulu itu terbatas ya, top level domain biasanya hanya 3 digit. Kalau sekarang jadi banyak, ada ribuan. Dan tidak terbatas 3 digit. Ini nanti yang kita bahas lagi di belakang ya. Karena itu ada hubungannya dengan branding. Produk yang kita tawarkan apa? Jasa yang kita tawarkan apa? Website yang kita buka isinya apa? Nah, itu nanti akan berpengaruh dengan pemilihan top level domain. Nah, top level domain ini nanti yang menjadi komponen penting untuk branding selain yang second level. Kalau second level biasanya melekat pada merek yang dimiliki oleh tiap produk itu masing-masing. Tetapi top level domain ini nanti akan menjadi penunjuk bahwa produk ini menjual ini, ya, atau perusahaan ini menjual produk apa, jenisnya apa, segmennya apa, begitu. Sehingga nanti ada yang generik, umum, ya misalnya .com, .net, .org. .com itu berarti semua yang berbau komersil seharusnya. Meskipun faktanya ya ada yang tidak komersil, tapi apa kalau bahasa Jawa mekso ya, mekso untuk menggunakan .com. Tetapi komersilnya tadi tidak jelas. Jadi misalnya seperti ini, detik.com, komersil, iya, dia perusahaan komersil. Bidang apa? Bidang news ya, jurnalistik. Tapi ada juga lagi yang lain, misalnya unilever.com. Bidang apa gitu? Ya jual consumer good pak gitu, macem-macem. Ada yang sampo, ada yang sabun, ada yang es krim, ada yang susu begitu. Ya. Jadi tidak ada apa ya? Tidak ada spesifikasi, makanya generik. Atau .org. Berarti organisasi yang harusnya non-profit. Non-profit itu seperti apa? Apakah harus berupa lembaga sosial? Enggak. Bisa juga LSM misalnya.
Itu yang seringkali sulit ya untuk yang generik. Nah, kemudian akhirnya muncul generik yang baru yang mungkin berdasarkan geographical area yang paling banyak. Tempatnya ada di mana? Kalau ada di Indonesia, maka dia di ID. Nah, sehingga muncul ke country code top level domain. AU berarti dia ada di Australia, MX berarti dia ada di Meksiko. Nah, bagaimana dengan negara yang tidak menggunakan huruf Latin? Nah, ini contohnya seperti Hong Kong. Ya mohon maaf saya nggak bisa baca begitu. Atau milik Rusia yang menggunakan non-Latin. Boleh ya, boleh saja. Wong dia lokal kok. Ya, tapi meskipun demikian, faktanya itu ada banyak hal-hal seperti ini ya, country code top level domain yang dimanfaatkan tidak untuk negaranya sendiri. Misalnya India atau .in ya. Itu sering dimanfaatkan oleh orang-orang Indonesia ya untuk membuat website dengan nama yang dianggap cantik dalam tanda kutip. Misalnya buatin. Nah, begitu. Buat.in. Ya. Buat.in. Padahal harusnya in itu India. Tetapi karena kalau disebut sangat enak gitu ya, sangat nyaman untuk disebut, maka dipakai aja gitu. Toh orang Indonesia bisa kok daftar. Nah, begitu misalnya. Atau US ya. .us Amerika. Meskipun sekarang agak sulit, tapi kalau dulu mudah untuk membeli. Itu pun juga sering digunakan orang Indonesia, misalnya bisnis seri us. Nah, bisnis seri.us. Sehingga kalau dibaca sambung bisnis serius. Nah, untuk apa melakukan hal-hal sedemikian rupa itu ya? Untuk branding pasti. Enak gitu ya disebut. Yaitu komponen domain dari top level domain. Jadi ya sekali lagi domain itu sebenarnya ya domain name sebenarnya hanya menerjemahkan dari rangkaian angka secara teknikal menjadi non teknikal yang orang dengan mudah menyebut, yang kemudian bergeser menjadi branding bagi tiap perusahaan, khususnya untuk mereknya dan sampai keterangan saya di sini untuk lokasinya. Itu untuk sementara di bagian pertama dari bab domain name and branding, masih di mata kuliah online atau materi IT for Marketing. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.